Diet telur adalah diet yang tergolong sangat efektif karena Anda bisa turun 3-5 kg hanya dalam waktu 5 hari saja. Akan tetapi, tahukah Anda bahwa tidak semua orang itu boleh melakukan diet telur? Nah, kalau Anda kepengen tahu siapa saja 5 orang yang sebaiknya tidak melakukan diet telur, pastikan Anda tonton videonya sampai selesai. Video ini dipersembahkan oleh dietmentoring.com. Langsing dalam 30 hari, bukan cuma mimpi. Halo, jumpa lagi dengan saya Dika Maharendra dari dietmentoring.com. Channel ini berisi begitu banyak informasi tentang cara nurunin berat badan atau cara ngecilin perut buncit yang semuanya bisa Anda praktekkan secara mandiri. Akan tetapi, kalau Anda ingin mendapatkan pendampingan intensif agar Anda bisa berhasil turun berat badan 4-9 kilo dalam waktu 30 hari, Anda bisa bergabung di kelas dietmentoring.com. Jadi buka websitenya www.dietmentoring.com dan silahkan bergabung. Sahabat-sahabat sekalian, di video sebelumnya saya sudah membahas 5 manfaat yang akan didapatkan kalau Anda berhasil melakukan diet telur. Turun berat badan 3-5 kilo dalam waktu 5 hari itu bukan satu-satunya manfaat yang akan Anda dapatkan. Masih banyak manfaat-manfaat lain. Jadi saya anjurkan Anda tonton dulu videonya, linknya ada di atas, sebelum kita ngomongin tentang siapa orang yang nggak boleh atau sebaiknya nggak melakukan diet telur. Karena nggak semua orang diperbolehkan melakukan diet telur. Dan kita akan bahas 5 kriteria atau 5 tipe orang yang sebaiknya tidak melakukan diet telur. Dan tolong simak satu persatu kriterianya apa saja, karena bisa jadi Anda adalah salah satu orang yang tidak diperbolehkan. Kalau nanti Anda paksakan diet telur, yang ada bukannya turun berat badan, yang ada Anda mungkin sakit dan lain sebagainya. Dan langsung mari kita bahas, inilah 5 tipe orang yang sebaiknya tidak melakukan diet telur. Pertama adalah orang yang memiliki penyakit diabetes atau penyakit kencing manis. Diabetes atau kencing manis itu ditandai dengan tingginya kadar gula di dalam darah. Gula puasanya atau gula tidak makan kurang lebih sekitar 3 jam itu di atas 100 mgdl. Lalu kemudian gula sewaktu atau gula 3 jam setelah makan juga masih di atas 100 mgdl. Jadi pastikan Anda lihat dulu gula darah Anda berapa. Gula darah puasanya apakah di atas 100 atau di bawah itu. Gula darah sewaktunya atau 3 jam setelah makan apakah di atas 100 atau di bawah itu. Kalau di atas 100 berarti sebaiknya Anda tidak melakukan diet telur karena Anda tergolong diabetes, meskipun masih prediabetes atau diabetes yang sudah akut. Jadi saran saya periksa gula darahnya. Orang-orang yang diabetes itu adalah orang yang sangat takut kalau gula darahnya terlalu tinggi. Permasalahannya, mereka juga adalah tipe orang yang tidak bisa kalau gula darahnya terlalu rendah. Jadi mereka akan ketakutan kalau gula darahnya melonjak, tapi juga akan ketakutan kalau gula darahnya turun secara drastis. Nah, kalau gula darahnya turun secara drastis, itu namanya hipoglikemik atau kekurangan gula. Sementara teman-teman tahu, pada saat melakukan diet telur, maka menu-menu yang Anda makan itu adalah menu-menu yang sangat rendah gula, tidak melonjakkan kadar gula darah. Karena itu, melakukan diet telur, gula darahnya pasti akan turun. Dan kalau turun, teman-teman yang diabetes bisa hypoglikemik. Sebenarnya, diet telur ini masih bisa dilakukan oleh orang-orang yang mengalami penyakit diabetes atau kencing manis, asalkan ada yang mendampingi. Di kelas dietmentoring.com, banyak sekali teman-teman yang mengalami penyakit diabetes ataupun kencing manis, dan mereka bisa baik-baik aja. Karena apa? Karena didampingi. Tapi kalau Anda melakukan diet telur ini seorang diri, nggak ada yang dampingi, nggak ada pendampingan, nggak ada mentornya, menurut saya ini sangat beresiko. Jadi, kalau Anda diabetes, kalau gula darah sewaktu Anda atau gula darah puasa Anda di atas 100,
pastikan Anda mencari pendamping atau Anda bisa bergabung di kelas saya dietmentoring.com karena akan saya dampingi agar Anda nggak sampai mengalami yang namanya hypoglycemic atau kekurangan gula darah. Tipe orang kedua yang dianjurkan tidak melakukan diet telur adalah orang yang punya masalah hyperkolesterol atau kolesterolnya terlalu tinggi. Parameter apakah Anda hyperkolesterol atau enggak, apakah kolesterol Anda terlalu tinggi atau enggak, itu tidak bisa hanya diukur dari kolesterol total. Karena kolesterol total itu gabungan dari yang namanya trigliserid, kemudian HDL, dan juga LDL. Nah, gambarannya gini, trigliserid itu adalah lemak, sementara LDL adalah gojek yang bertugas mengirimkan lemak yang diproduksi liver untuk disimpan di perut, di bokong, dan lain sebagainya. Sementara HDL itu adalah gojek yang tugasnya mengirim lemak dari perut, lemak dari bokong, pipi, dan lain sebagainya untuk dibawa ke liver, dibakar. Kalau kolesterol total Anda itu tinggi, pastikan di breakdown terlebih dahulu. Trigliseridnya berapa, LDL-nya berapa, dan HDL-nya berapa. Nah, untuk mengukur apakah Anda hyperkolesterol atau Anda punya penyakit kolesterol atau enggak, caranya gampang. Lihat angka trigliseridnya berapa dan kemudian HDL-nya berapa, lalu trigliserid dibagi dengan HDL. Kalau trigliserid dibagi dengan HDL, angkanya di bawah 2, berarti Anda nggak punya penyakit kolesterol. Anda nggak punya masalah hyperkolesterol. Tapi kalau trigliserid dibanding dengan HDL-nya atau dibagi HDL angkanya di atas 2, atau bahkan sampai 4, sampai 5, begitu berarti Anda punya masalah hyperkolesterol. Artinya, diet telur tidak cocok untuk Anda. Tetapi diperbolehkan kalau teman-teman ada yang mendampingi. Yang mendampingi itu dokter atau mentor dan lain sebagainya. Jadi periksa dulu sebelum praktek. Orang ketiga yang sebaiknya tidak melakukan diet telur adalah orang yang punya alergi telur. Meskipun ini ada pengalaman menarik teman-teman. Saya juga dulu sebenarnya punya alergi telur. Jadi saya itu suka makan telur, tetapi nggak tahu kenapa. Kalau nyium orang goreng telur aja, badan saya dulu langsung gatel-gatel. Tapi kemudian ketika saya mengubah pola hidup, ketika saya mengubah pola makan yang dulunya selalu tinggi karbohidrat, tinggi gula, diubah menjadi rendah karbohidrat, rendah gula, ternyata alergi telur saya baik. Sekarang saya makan telur pun nggak ada masalah. Jadi jujur kepada diri sendiri, Anda alergi telur atau enggak. Kalau Anda alergi, sebaiknya nggak usah melakukan diet telur. Jangan sampai cuma karena kepengen langsing, cuma karena pengen turun berat badan, Anda mengabaikan kesehatan Anda. Tipe keempat, orang yang sebaiknya tidak melakukan diet telur adalah orang yang menganut kepercayaan atau aliran tertentu. Ya, karena ada nih orang-orang yang nggak boleh makan tertentu. Contohnya, ada beberapa orang yang tidak boleh makan sapi, misalnya karena sapi dianggap dewa. Dan lain sebagainya. Mungkin ada juga orang-orang yang menganggap telur itu sesuatu yang sakral sehingga tidak boleh dimakan. Mungkin ada orang yang menganggap telur itu dewa dan lain sebagainya. Kalau Anda menganut aliran kepercayaan semacam itu, maka jangan gadaikan kepercayaan Anda hanya untuk langsing. Lanjutkan kepercayaan Anda, hindari mengkonsumsi telur karena masih banyak jenis diet-diet lain yang bisa Anda lakukan selain dari diet telur. Sekarang yang terakhir atau yang kelima, tipe orang yang sebaiknya tidak melakukan diet telur adalah orang-orang yang menganut pola makan atau aliran vegan. Teman-teman, di luar sana memang banyak sekali aliran-aliran pola makan ya. Ada yang menganjurkan tidak mengkonsumsi makanan-makanan yang dari nabati. Jadi mereka makannya hanya makanan-makanan hewani. Jadi mereka makan ikan, mereka makan telur, mereka makan ayam dan lain sebagainya. Tapi mereka menghindari makanan-makanan yang nabati atau makanan-makanan dari tumbuhan. Dan sebaliknya, ada juga kepercayaan atau aliran diet atau aliran pola makan yang justru menghindari makanan-makanan dari hewan. Jadi mereka pure hanya makan makanan yang dari tumbuhan. Jadi mereka tidak makan telur tentu saja. Mereka nggak makan ikan dan lain sebagainya.
Karena itu, kalau teman-teman menganut aliran vegan atau menganut aliran pola makan yang menghindari makanan dari hewan, sebaiknya tidak melakukan diet telur, karena telur itu bagian dari hewan. Oke teman-teman, itulah 5 kriteria siapa orang yang sebaiknya tidak melakukan diet telur. Karena mungkin bertentangan dengan kepercayaan atau keyakinan atau gaya hidupnya, atau mungkin bisa membahayakan kesehatannya, terutama orang-orang yang punya diabetes, kemudian orang-orang yang punya kolesterol, dan juga orang-orang yang punya alergi. Untuk teman-teman yang punya penyakit diabetes atau hiperkolesterol, kalau memaksa untuk praktek diet telur ini, sebaiknya Anda didampingi oleh orang yang berpengalaman, orang yang lebih ngerti, orang yang lebih berpendidikan, dokter, mentor, dan lain sebagainya. Atau Anda bisa bergabung di kelas dietmentoring.com.